Halo, selamat malam teman-teman businesspreneurs. Balik lagi nih kita di sesi Q&A di Senin malam bersama Pak Baskoro Hadi. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung, jadi di sesi ini teman-teman semua bisa mengajukan pertanyaan seputar bisnis ataupun seputar value creation, marketing, ataupun mengenai pertanyaan-pertanyaan bisnis teman-teman semua ke Pak Baskoro Hadi. Selamat malam Bu Eti. Nah teman-teman semua dari mana aja nih? Boleh ya kita komen dulu nih sebelum kita undang Pak Baskoro di sesi malam hari ini. Oke, selamat malam Records. Wah, semuanya pada semangat belajar ya bersama Pak Baskoro pada malam hari ini. Oke. Dari Malang, Palembang. Oke, selamat malam House of Flybana. Oke. Ya, nanti untuk setiap sesi live ini akan kita save di IGTV kita. Nanti teman-teman semua bisa menonton kembali ya. Oke, kita undang Pak Baskoro. Apakah sudah? Oke, sudah ada. Ayo teman-teman semua dari mana? Palembang. Nah, dan biasanya pada sesi live ini akan ada topik pembuka yang mana akan sebagai topik untuk membuka pikiran kita, untuk membuka pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Nanti teman-teman semua bisa mengajukan pertanyaan di sesi kolom chat ataupun di question box di bawah kanan ini. Oke, kita tunggu Pak Baskoro terlebih dahulu ya. Oh ya, suara saya apa sudah jelas ya teman-teman? Boleh nih dikasih jempolnya. Apakah suara saya sudah jelas? Oke, masih coba untuk connect ke Pak Bas. Oke. Malam Pak. Halo. Habis dari mana nih Pak? Ya, saya ada di Denpasar malam ini. Dan tadi saya baru keliling-keliling, terus baru nyampe. Saya pas kali nyampe sini tadi. Jam berapa tadi? 8 waktu setempat ya. 8:43. Terus tadi saya nungguin bisnis ID muncul di IG saya. Terus sudah munculnya, kadang-kadang memang rada telat muncul di IG saya nih. Jadi mohon maaf nih buat Sherly dan teman-teman nih. Nampilnya rada rada telat dikit nih. Oke, boleh diinfo nih Pak. Topik malam hari ini apa untuk teman-teman semua yang udah semangat banget buat belajar malam hari ini bersama Pak Baskoro. Iya, selamat malam dulu nih saya menyapa teman-teman yang sudah bergabung malam ini. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah nih banyak yang sudah muncul di sini. Ya, malam ini topiknya apa? Topik pembukanya adalah perbedaan mungkin ya, sekilas saja perbedaan antara bisnis proses dengan bisnis model, oke? Bisnis proses sama bisnis model. Dan ini kan hal yang apa istilahnya mendasar
Tapi kadang-kadang kita suka rada bingung apa sih yang dimaksud bisnis proses dan bisnis model. Jadi ada baiknya nih sebagai apa topik pembuka ya kita bahas sekilas saja. Jadi teman-teman bisa dapat bayangan apa sih maksudnya keduanya itu. Oke. Jadi eh, oke. Saya lagi ngeliat ya teman-teman, wah ada banyak sekali nih yang udah join. Oke, jadi seperti biasa ya, seperti tadi sudah Sally sampaikan juga, malam ini kita ada di sesi business Q&A. Sebenarnya topiknya pun tidak berapa namanya berhubungan langsung dengan topik pembukanya. Tapi sekali lagi topiknya bisa apa saja yang mau ditanyakan seputar bisnis ya. Dan biasanya kita buka dengan topik pembuka supaya menstimulasi aja teman-teman. Jadi ada mungkin bahan atau apa yang ingin ditanyakan seputar topik pembuka itu juga tidak masalah. Oke, kembali ke topik pembuka yaitu bisnis proses dan bisnis model apa bedanya. Oke, kita bahas yang pertama dulu ya, bisnis proses. Oke. Seperti namanya, bisnis proses itu adalah suatu proses dari sebuah bisnis, gitu kan? Penjelasan singkat dan dasarnya. Nah, kalau kita sudah punya bisnis, biasanya yang harus kita istilah petakan adalah keseluruhan proses dari awal sampai akhirnya itu nyampe ke konsumen, ya. Jadi semua proses yang terlibat dari paling awal, ya, dari paling awal prosesnya sampai dengan barang atau jasa itu sampai ke tangan konsumen, ya, atau sampai ke tangan penikmat terakhir dari produk atau jasanya. Kalau penikmat terakhirnya itu adalah sebuah entitas bisnis, atau kadang kita sebutnya customer, ya itulah dia penikmat akhirnya. Jadi belum tentu hanya konsumen yang akan mengkonsumsi produk atau jasanya ya. Oke. Jadi dari ujung ke ujung tuh, from end to end istilahnya. Bisnis proses itu akan melibatkan from end to end, jadi dari awal ke akhir, ya, atau from beginning to end. Tapi maksudnya kalau dalam bahasa Inggris end to end itu dari ujung ke ujung gitu kan maksudnya, seperti itu. Nah, eh, kalau kita lihat di bisnis proses itu berarti kan apapun yang eh, terlibat dalam prosesnya dan divisi manapun itu memiliki end-to-end prosesnya juga. Jadi bisa dibayangkan ya, biasanya kalau kita berpikir di awal, di bagian awal itu kita bicara soal manufacturing. Nah, kalau kita bicara bisnis proses yang melibatkan manufacturing, berarti kan dia prosesnya eh, mulai dari awal sampai akhirnya mengeluarkan produk finish good-nya kan ada prosesnya sendiri. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan bisnis prosesnya. Jadi manufacturing punya bisnis prosesnya. Apa namanya? Manufacturing bahagian dari bisnis proses, bisa jadi sales juga bagian dari bisnis proses, tapi fasenya mungkin dia setelah finish good gitu ya. Demikian pula dengan mungkin finance ya, ada bisnis prosesnya, dia apa sih tugasnya yang melibatkan finance dalam bisnis proses secara keseluruhan, dia ada porsinya dalam bisnis prosesnya itu. Oke, kita bicara yang lain, IT demikian juga ya, bagian teknologinya ya, Chief Technology Officer-nya bisa jadi dia juga punya bahagian atau porsi dalam bisnis prosesnya. Ya, jadi bisnis proses itu besar sekali, kompleks dan melibatkan semua divisinya, ya. Dan fase-fasenya akan beda-beda dalam bisnis prosesnya itu sendiri.
Ya, saya ambil contoh seumpamanya di awal sebuah bisnis proses itu, seandainya ada proses ideation, ideation itu dari hanya sekedar beride dulu, kira-kira konsep apa atau produk konsep apa yang akan eh, bisa apa namanya diminati atau memenuhi kebutuhan yang ada pada konsumen. Nah, ini belum ada produknya aja dari sisi ideation, ya, berideria istilahnya, itu siapa yang melakukan? Yang terlibat siapa? Ya, itu adalah marketing. Nah, jadi di awalnya pun dia akan melalui bahagian prosesnya itu bahagian dari bisnis proses yang besar, mulai dari ideation, konsep testing, lalu produk prototyping, acceptance level, terus akhirnya mungkin tes pasar. Nah, itu rutenya untuk ke ideation. Tapi pun di situ juga akan berkembang lagi. Oh, nanti akan ada design promotionnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau kita melihat satu proses yang apa namanya yang kecil saja, di situ pun akan melibatkan lebih banyak divisi juga. Contohnya tadi kalau kayak ideation membuat prototyping, berarti akan melibatkan divisi mungkin produksi, ya, mungkin divisi R&D, ya. Lalu dikala dia mau menyiapkan produk prototyping, mungkin harus di apa namanya dibuatkan konsep dan iklan yang akan mendukung produk prototipe itu untuk dites. Berarti akan melibatkan pihak ketiga atau pihak luar yang akan membuatkan iklannya. Jadi bisa dibayangkan itu hanya satu garis dalam proses di marketing, pun itu sudah melibatkan bagian production, bagian promosi, pihak ketiga, dan seterusnya. Ya, jadi eh, apa namanya bisnis proses itu benar-benar sekali lagi kompleks ya dan melibatkan banyak divisi dan fase-fasenya itu pun akan berbeda-beda dalam setiap divisinya yang akan terlibat di bisnis proses secara keseluruhan itu. Oke, nah kita ambil contoh lagi kalau seandainya tadi itu berlanjut ya, apa konsepnya itu berhasil apa mendapatkan penerimaan yang sangat-sangat positif dan sesuai dengan targetnya, akhirnya mulailah produk itu benar-benar akan diproduksi secara massal. Nah, berarti di situ walaupun mungkin project leadernya adalah orang marketing, nah itu mulai melibatkan manufacturing, melibatkan mungkin bagian regulatory, melibatkan apa bagian finance untuk membantu menghitungkan PNL-nya atau profit and loss-nya, akan melibatkan bagian IT-nya seandainya itu harus apa melibatkan teknologi di dalam peluncuran produk tersebut. Ya. Itu hanya kalau sekali lagi melihat satu garis seandainya apa kita punya ide untuk meluncurkan satu produk baru, ya. So again, business process is so wide, so big, ya, dan semua harus berjalan secara in concert. Jadi apa namanya berjalan eh, apa namanya selaras ya, ya kayak konser lah seperti itu. Oke, that's business process ya. Jadi in a nutshell, jadi kalau kita melihat business process kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita bicara soal business model itu adalah pilihan bisnis atau model bisnis yang akan dijalankan. Nah, bisnis model itu apa sebenarnya? Bisnis model itu saya pernah membahasnya mungkin di apa akhir tahun lalu ya, di akhir tahun 2020. What is a business model? Nah, business model itu adalah sesederhana memetakan ada 5 hal. Ya. Memetakan ada 5 hal. Yang pertama,
kita harus tahu apa sih yang diinginin oleh target customer kita. Ya, apa? Jadi what customer wants gitu ya. Terus dari situ bagaimana mereka menginginkannya. Oke, bagaimana mereka menginginkannya. Terus bagaimana eh, yang ketiga, bagaimana kita sebagai entitas bisnis bisa menyajikannya. Oke, jadi kita di tahap pertama kita tahu apa yang diinginkan, terus formatnya seperti apa sih yang diinginkan. Yang ketiga, bagaimana kita bisa memberikan solusi terbaik untuk dua langkah di awal tadi. Nah, yang keempat, lalu kita duitinnya gimana istilahnya, monetizingnya tuh bagaimana? Ya, setelah melalui langkah satu, 2, 3 tadi. Oke, nah yang terakhirnya adalah bagaimana kita menghasilkan profit dari eh, langkah keempat pertama itu. Nah, itu basically sederhananya yang namanya business model. Ya, jadi bisa, moga-moga teman-teman bisa membedakan ya, tadi bisnis proses itu benar-benar segala proses yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis. Nah, kalau business model itu sudah orientasinya antara mengenal si konsumen itu, ya kebutuhannya apa, bagaimana dia pinginnya, lalu bagaimana kita sebagai perusahaan bisa melayaninya dengan baik, lalu duitinnya gimana yang keempat, lalu yang kelima, bagaimana kita menghasilkan profit dari situ. Oke, jadi dua hal yang berbeda ya, sekali lagi business model dan business process. Nah, oke, apa namanya? Kalau kita sudah tahu seperti itu, sehingga kita bertanya, oke, kenapa kok bisnis harus punya business process? Nah, di banyak kesempatan bantu mendampingi teman-teman yang namanya business process itu diperlukan sehingga kita tahu ya apa namanya perjalanan dari awal sampai akhir tadi produk itu diciptakan atau jasa itu diciptakan melibatkan divisi apa, siapa saja, ya, sehingga kita tahu, paling tidak implikasi yang terdekatnya tahu, resources apa yang bisa kita bangun sesuai dengan prioritas bisnis di skala tertentu. Itu ya. Jadi, oh saya butuh orang bagian product development, oh saya butuh orang ini, saya butuh orang ini, karena sudah terlihat bisnis prosesnya sudah dipetakan. Sehingga kita nggak perlu merekrut orang yang paling tidak saat itu belum dibutuhkan dalam bisnis prosesnya. Oke, jadi bisa menciptakan peran-peran yang dibutuhkan, menciptakan struktur organisasi yang jauh lebih tepat dan efektif sesuai dengan prioritasnya, ya sehingga bisnis itu bisa berjalan dengan proses yang sudah diidentifikasi. Oke, nah dan pertanyaan keduanya adalah kenapa kok kita butuh business model? Nah, business model ini kadang-kadang kita sendiri suka kalut. Modelnya apa sih bisnis yang kita ingin tampilkan? Contohnya, kayak kita tahu ya, tadi kalau kita lihat 5 fase tadi dalam business model, yang pertama adalah yang diinginkan. Contohnya, anggap aja mereka ingin apa namanya produk yang berbasis susu gitu ya. Nah, kita tahu, oh mereka mau produk susu lah kurang lebih gitu ya. Nanti yang kedua kita memahami kira-kira dia pingin formatnya yang seperti apa yang diinginkan. Kan produk susu kan masih luas ya kan share ya. Kalau kita tahu produk susu bisa jadi oh maunya yang satu susu bubuk atau satu susu cair ya. Eh, yang mana nih? Gitu kan? Oh, ternyata bisnis model kita pengennya apa namanya melayani untuk target market yang menginginkan susu dalam bentuk cair atau siap minum. Nah, terus yang ketiganya langkahnya apa? Oh, bagaimana then kita ingin memberikan solusi yang terbaik buat mereka? Ya, oke, udah jelas nih susu cair nih ya. Nah, bisa jadi di susu cair ini adalah susu cair yang mungkin apa namanya tahan lama atau yang hanya tahan 7 hari. Berarti saya harus menentukan juga dalam bisnis model itu, ini susu cair tahan lama atau susu cair yang segar umpamanya. Nah, kalau kita tahu
harus yang segar, berarti kan infrastruktur kita Sepertinya koneksi Pak Baskoro agak kurang bagus ya. Oke. Oke, sepertinya koneksinya lagi kurang bagus. Kita tunggu lagi Pak Bas untuk join. Oke, teman-teman yang udah punya pertanyaan-pertanyaan nih, boleh nih kita diskusi di sini bareng-bareng bersama Pak Baskoro. Nah, kita tunggu Pak Baskoro terlebih dahulu ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan, boleh nih teman-teman tulis di kolom komen ataupun di kolom question box di bawah ini. Di pojok kanan bawah ada uh, ada fitur tanda tanya. Teman-teman boleh tuliskan di situ, nanti kita akan diskusi bareng Pak Baskoro. Oke, kita masih tunggu Pak Bas untuk join kembali ya. Nah, teman-teman masih banyak yang baru hadir. Halo, selamat malam teman-teman semua. Kita masih tunggu Pak Baskoro untuk balik lagi nih ke sesi diskusi kita pada malam hari ini. Oke, sudah diundang. Nah, sambil menunggu Pak Baskoro untuk join lagi bersama kita, teman-teman boleh nih yang belum sebutin dari mana aja, kita tulis, maksudnya disebutin ya dari kota mana aja. Pasti kan teman-teman juga ingin kenalan nih lebih jauh bersama Pak Baskoro. Boleh juga ditulis bisnisnya apa dan di mana. Oke, kita masih tunggu Pak Baskoro untuk join kembali. Sepertinya sinyal di sana kurang bagus ya, karena Pak Baskoro tadi sedang ada di daerah Denpasar. Saya udah coba undang kembali. Coba. Halo Pak Bas. Halo. Jaringannya Ini seperti saya harus pakai. ya Pak. Iya, baterai saya ternyata habis. Jadi ada masalah dengan ini apa namanya koneksi langsung mati ini saya HP saya. Maaf. Sehingga saya buat lighting dari komputer biar lebih jelas muka saya kali ya. Suara saya oke nggak? Oke Pak, sudah oke.
Oke ya. Oke, sorry teman-teman, tadi keputus karena baterainya habis. Ya, jadi tadi sampai mana ya? Sampai bisnis model ya. Ya, Ya, jadi saya ulangi lagi aja. Jadi yang bisnis model itu kenapa kok kita perlu bisnis model ya? Tadi udah saya jelaskan kan antara beda bisnis proses dengan bisnis model. Terus tadi saya sudah jelaskan juga kenapa perlu bisnis proses. Nah, sekarang saya ingin ulangin lagi kenapa kok kita perlu bisnis model. Jadi di bisnis model itu kan tadi ada beberapa tahapan ya. Sehingga kalau kita sudah punya bisnis model, kita tidak hanya pertama tahu apa yang diinginin, tapi lebih spesifik lagi apa yang diinginin. Yang kedua, terus yang ketiganya, kayak apa sih sebenarnya kita bisa melayani customer kita dengan sebaik-baiknya ya, solusi sebaik-baiknya apa? Kita ambil contoh tadi, yang pertama adalah susu di tahap pertama, yang tahap kedua adalah susu cair, dan yang ketiga adalah susu cair bukan yang apa namanya, yang long shelf life atau yang lama, tapi yang segar karena waktunya pendek 7 hari. Nah itu tentunya akan mempengaruhi apa namanya infrastruktur yang akan kita bangun. Jadi bisnis modelnya itu akan memerlukan infrastruktur yang spesifik untuk jualan minuman sorry, susu cair segar sehingga kita perlu apa namanya pendingin, lalu pada saat dijual di toko kita perlu toko-toko itu punya fasilitas pendingin. Itu akan jauh lebih apa jauh beda seandainya kita jualannya susu cair yang tahan lama ya, yang UHT kalau orang sering nyebut, atau yang steril dalam proses pembuatan susunya itu ya. Eh, eh, Nah, itu kalau apa namanya yang tahan lama kita nggak perlu pendingin kan. Truknya juga truk biasa, sampai di tempat penjualan juga langsung ditaruh sebagaimana layaknya produk-produk yang tahan lama, nggak perlu pendingin dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu kan 3 tahapan yang sudah akan sangat membedakan ya seandainya kita sama-sama jualan susu tapi bisnis modelnya kita benar-benar kita modelingkan untuk melayani konsumen dengan lebih baik. Jadi itu 3 tahapannya sudah jelas beda. Tentunya bagaimana menduitkannya atau monetizing dari bisnis model yang kita bangun itu juga akan berbeda hasilnya nanti kan. Lalu yang kelima tentunya profitnya, tingkatan profitnya secara persentase juga akan beda ya. Dan itu akan sangat mempengaruhi apa namanya output yang diharapkan dari bisnis model tertentu gitu. Oke, kira-kira jelas nggak, Sir? Shirley dulu, apa yang saya jelaskan jelasnya nih? sudah ada gambaran Pak, cukup jelas. Udah ada gambaran? Oke, sip. Oke, Saya ini lagi sudah beberapa pertanyaan nih Pak. Ya, Nah, silakan. dari dari Pak Ari Ramadan dari question box nih Pak. Katanya, bagaimana dan kapan keuntungan kepada investor diberikan? Apakah dalam dalam dan bagaimana cara menentukannya? Dari para hari Ramadan, boleh tolong diulang, Shirley? Bagaimana dan kapan keuntungan kepada investor diberikan? Apakah dalam waktu bulan atau tahunan? Dan bagaimana cara menentukannya, Pak? Jadi oke, sorry ini saya nggak bawa stand waktu ke Bali, jadi saya pakai stand yang darurat nih. Jadi gini, kapan keuntungan diberikan kembali ke investor? Jadi istilahnya gini, kalau eh, apa namanya para pemegang saham biasanya dalam 1 tahun itu akan mereview bisnisnya, oke? Dalam mereview bisnisnya itu biasanya akan ditentukan di akhir tahun fiskal. Keuntungannya itu mau diapakan, ya bisa jadi ada yang memutuskan 100% di apa namanya ditanamkan kembali ke bisnisnya, ada bisa juga
yang berpendapat bahwa ada minimum yang harus dibagikan dalam bentuk dividen. Minimumnya terserah, bisa 10 kah, 20% kah, itu tergantung dari para pemegang saham ya yang diwakilkan oleh board of directors-nya dan juga apa namanya berkoordinasi dengan board of commission-nya. Jadi itu yang akan menjadi acuannya apakah pertama apa namanya dividen itu hasil dari profit itu akankah dibagikan atau tidak dan besarannya pun juga akan ditentukan di situ ya. Jadi makanya kita sering dengar kan, oh apa perusahaan ini membagikan dividen ya. Bisa jadi kalau emang disepakati di tengah tahun mau direview dan mau dibagikan ya, apalagi kalau suatu perusahaan itu target profitnya sudah melebihi dan dari sisi likuiditasnya juga sudah sangat liquid, istilahnya duitnya apa namanya tidak diperlukan untuk pengembangan bisnisnya karena udah bisnisnya growth-nya sudah di atas target, bisa jadi dibagikan dan dibagikannya bisa jadi nggak sekali dalam setahun, bisa jadi 2 kali dalam setahun gitu. Jadi itu kembali kepada apa namanya para pemegang sahamnya yang diwakili oleh board of directors-nya dengan koordinasi atau kesepakatan dengan dewan komisarisnya, ya board of commission-nya. Jadi nggak ada acuannya, bakunya nggak ada. Jadi sesuai dari kesepakatan uh, baik dari perusahaan ataupun dari investornya ya Pak. Yes, yes, berarti. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak dari Bu Etej. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Bas. Jadi kita memiliki Ya. beberapa produk, apa kita harus memiliki beberapa bisnis model juga? Kalau kita punya, oke, attached. Waalaikumsalam. Terima kasih pertanyaannya ya. Kalau kita memiliki beberapa produk, apakah kita harus memiliki beberapa bisnis modelnya? Jadi bisnis model itu benar mencakup tadi itu. Jadi attached, dilihat lagi. Sebenarnya how we can best give the solution untuk customernya. Bagaimana kita bisa seoptimal mungkin memberikan solusi yang terbaik. Kita ambil contoh aja kalau kayak apa namanya bendera ya, susu bendera. Produknya kan ada beberapa dan formatnya pun berbeda juga. Karena ada yang bubuk, ada yang cair, yang cairnya pun punya apa namanya punya kadaluarsanya yang berbeda-beda. Ya, kalau yang UHT atau sterilized ya dalam susu itu jauh lebih panjang ketimbang yang segar. Nah, itu mereka sudah masukkan ke dalam bisnis modelnya. Ya, jadi di bisnis model yang kita bangun itu tentunya akan mempertimbangkan solusi-solusi yang kita sudah ciptakan karena pilihan kita kan kita juga mau melayani yang tidak hanya bubuk tapi yang cair pun nggak hanya yang segar tapi juga yang jangka waktu lama seperti itu. Nah, jadi itu apa namanya bisnis modelnya ya satu tapi apa istilahnya pelayanannya atau infrastrukturnya sudah mencakup semuanya gitu. Ya, saya ngerti yang ditanyakan atas adalah, oke, apakah satu produk sama dengan satu bisnis model? Nggak one-to-one relationship juga. Jadi, bisnis model itu juga bisa mengakomodasi jenis produk yang berbeda, gitu. Tapi yang terpenting adalah model dari bisnisnya kita mau apa, gitu kan? Ya, multi produk, multi format, itu yang dibicarakan dalam bisnis model itu gitu. Jadi bukan berarti one to one satu produk punya bisnis model sendiri, satu produk bisnis modelnya beda. Enggak. Justru bisnis model itu bisa berkembang sesuai dengan pilihan solusi yang akan kita berikan kepada konsumen. Apakah itu dari sisi format, apakah itu dari sisi apa namanya varian yang sekedar beda dikit dan seterusnya. Ya, semoga menjawab attach.
Good question. Menjawab ya Bu Epej. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Vinor. Gimana nih bacanya? Dalam bisnis model, kalau dibalik produk sudah fix, bisa atau tidak, Pak? Finver. Ini bacanya agak susah. Finver. Dalam bisnis model kalau dibalik produk sudah fix, bisa nggak? Dalam Eh, bisnis model kalau dibalik, maksudnya gimana nih? Dalam bisnis model itu kalau dibalik, karena dalam bisnis model, kalau dibalik produk sudah fix, baru cari customer, bagaimana menurut Pak Bas? Sebelumnya kan Pak Bas kan bilang kalau misalkan kalau bisnis model ini kita cari dulu nih kebutuhan customernya apa, baru dibuat bisnis model untuk memenuhi kebutuhan customernya. Tapi kalau menurut Bu Sinur ini, kalau produknya sudah fix baru cari customer, gimana Pak? oh, oke, oke. Sebenarnya bukannya masalah kita punya produknya dulu baru bisnis modelnya. Tadi itu adalah eh, apa 5 faktor yang akan menentukan bisnis model ya. Mungkin saya salah ininya ya, menjabarkannya. Jadi istilahnya kalau bisnis model itu akan menganut 5 faktor tadi. Ya, jadi bukan berarti kita punya produknya dulu baru mikirin bisnis modelnya. Tidak. Ya, jadi kalau kita punya, jadi apa gini, kalau kita punya produk atau jasa kan di awal kita kan memetakan dulu kan, what is the customer needs ya, what the problem that you trying to solve, kan gitu kan. Nah, what you trying to solve itu kan istilahnya kan jawabannya kan masih luas dan lebar ya. Contohnya kayak tadi, oh kita mau menyelesaikan masalah soal persusuannya kan gitu ya. Persusuannya itu. Nah, dari situ kan kita harus menspesifikasikan lagi kan. Oke, produknya ya tadi ceritanya apakah itu bubuk atau cair dan seterusnya. Nah, dan itu pun sudah akan berjalan kita mendesain bisnis modelnya gitu. Eh, apa namanya? Jadi jalannya paralel. Oke, karena bisa juga kita seandainya di atasnya itu bicara soal susu, tapi kita kayak Fonterra yang jualannya hanya bahan bakunya saja. Nah, berarti customer si Fonterra yang jual bahan baku, bukan yang Fonterra jualan Anlin brandnya. Dia yang bahan bakunya berarti kan customernya bukan end consumer ya, bukan penikmat akhir, tapi produsen uh, uh, apa namanya susu dan turunannya ya. Dia pabrik-pabrik susu, contohnya kayak Nestle, kayak Bendera, itu kan customernya Fonterra. Nah, berarti kan bisnis modelnya dia akan berbeda dengan seandainya Fonterranya yang punya Anlin yang langsung berhubungan dengan konsumennya gitu kan, karena dia hanya jual bahan baku aja ke customernya, yaitu notabene adalah produsen-produsen susu besar gitu. Berarti kan apa namanya bisnis modelnya pun di si bagian ingredients ini totally beda gitu. Tapi bukan yang produknya udah muncul baru dipikirkan bisnis modelnya gitu. Di saat dia sudah ingin uh, apa namanya menciptakan satu solusi, dia sudah harus menciptakan bisnis modelnya dulu gitu. Customernya aja udah beda kan gitu. Nah itu sejalan. Jadi bukan berarti kita punya produk dulu baru menciptakan bisnis model. Nggak seperti itu ya. Jadi bisnis model itu jalan bersamaan dengan penciptaan dari produk atau jasanya. Oke? Finfer, Finfer. Semoga jawab ya Bu Finfer ini. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Dari Hilmi 08. Sepertinya ini merujuk ke pertanyaan pertama tadi.
Minimal diberikan berapa persen kita memberikan kepada partner bisnis kita. Oke, sekali lagi ini kan apa namanya kesepakatan ya, antara pemilik bisnis dan terbuka sekali karena kan apa namanya ini kan istilahnya yaitu kesepakatan. Kalau saya umpama akan partneran dengan Shirley gitu ya, partner dengan Shirley, kita kan harus sepakat. Oke ini uh, yang punya ide umpama saya gitu ya, saya ngajak Shirley karena saya merasa nyaman sama Shirley sebagai partner saya dalam bisnis ini. Nah, itu kan kita bicarakan berdua gitu ya. Enaknya gimana nih kalau seandainya saya nggak terlalu nganggap siapa yang punya ide, tapi kita sama-sama ya udah kita masukin 50-50 ya udah berarti kepemilikannya 50-50 gitu kan. Kalau kita menjadi partner atau bisa jadi oh idenya mungkin 100% saya gitu. Saya hanya perlu Shirley di bidangnya yang Shirley kuat. Jadi akhirnya saya bilang, oh saya harus memiliki lebih besar daripada Shirley. Ayo kita bicarakan. Kan pasti juga harus mutual ya. Kesepakatan kedua belah pihak, nggak satu arah saja. Nah, jadi bisa jadi nanti di situ ya berdiskusi, bernegosiasi, kira-kira yang sama-sama bisa menerima splitnya seperti apa dengan engagement yang seperti apa gitu. Ya, jadi sekali lagi nggak ada bakunya itu terbuka secara luas ya untuk dibicarakan antar para pihak istilahnya. Oke, semoga terjawab Pak Hilmi atas pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Hari Pasupati. Hari Assalamualaikum. Pasupati. Bertanya, kalau untuk startup, kalau mending produksi sendiri atau maklon, Pak? Oke, ya terima kasih Pak Hari Pasupati. Waalaikumsalam. Kalau kita startup, mending produksi sendiri atau maklon. Jadi intinya gini, eh, kalau kita sebagai startup, berarti kan kita juga harus memikirkan resources, key resources yang harus kita perlukan ya. Key resources itu apalah sumber daya yang kita perlukan. Ya, kalau sumber daya dalam hal produksi, kita juga harus pikirkan seberapa kuatnyakah kita akan membangun itu dengan ketersediaan dana yang kita miliki gitu. Karena kan kalau kita buat fasilitas produksi itu kan tentu ada harus ada apa keahliannya ya dan juga harus ada dana yang mendukung untuk membuat fasilitas produksi. Oke. Nah, kalau seandainya kita punya dana terbatas, pertanyaannya adalah akankah kita menyalurkan dana kita yang terbatas untuk membangun fasilitas produksi atau dana itu lebih baik digunakan untuk yang lain, umpamanya untuk mendukung penjualan dalam bentuk promosi kah atau mendapatkan apa namanya tim yang jauh lebih kuat kah atau apapun itu sesuai dengan prioritasnya kalau sudah dihitung itu. Nah, kalau seandainya dana terbatas dan kita lebih apa namanya mengutamakan untuk membangun tim, membangun promosi dan yang tersedia, ya lebih baik dananya apa namanya untuk bangun produksi itu dialihkan ke situ, alias tentunya ya udah kita cari dengan apa target kualitas yang kita inginkan, tapi dilakukan oleh orang lain sehingga kita nggak perlu menginvestasikan uang kita di fasilitas produksi dengan segala kebutuhannya gitu. Jadi kembali Pak Hari Pasopati dilihat aja apa namanya dananya kalau diprioritaskan bisa atau tidak. Nah, nanti kalau sama-sama oh bisa saya dananya tercecer-cecer banyak sekali. Nah, baru dipikirkan secara strategisnya perlukah mempunyai fasilitas produksi ya. Bisa jadi pertimbangan fasilitas produksi itu adalah
karena kita ingin mengontrol kualitas itu dengan apa keahlian kita, ya hanya kita bisa lakukan kalau fasilitas produksi itu milik kita. Tapi jangan salah juga di kala waktu itu di beberapa kesempatan pun kadang-kadang fasilitas maklun atau itu bisa diakibatkan karena output yang kita miliki dari produksi kita terbatas, tapi percepatan dari penjualan kita tidak terakomodasi dengan fasilitas produksi. Jadi ada kadang-kadang unsur di mana secara strategis bahwa kalau kita tidak punya apa namanya fasilitas produksi, kita tidak bisa mengontrol apa namanya output dari apa pabrik kita, ya. Dan di situ bisa jadi pertimbangannya kita memerlukan maklon. Jadi bisa jadi pun kita punya fasilitas produksi, tapi kita juga perlu fasilitas maklun juga. Ya, itu pertimbangan dari masing-masing bisnis. Oke, dari pertimbangan dari masing-masing bisnis. Tapi kalau di awal-awal ya sebagai startup, yang harus dipertimbangkan adalah keterbatasan sumber daya dan prioritas dari sumber daya yang kita miliki. Seperti itu. Oke, semoga terjawab atas pertanyaannya Pak Hari Pasupati. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak, dari Pak Sundoro Argo. Bisnis model ini apakah penting dibuat terlebih dahulu di bisnis plan kita, Pak? Oh iya, sudah pasti itu. Jadi kalau bisnis model itu di awal-awal sudah harus ada, ya. Di awal-awal harus ada karena itu yang akan menentukan arah bisnis kita kemana. Ya, kembali lagi ke investasi juga. Kalau seandainya kita tadi pilih umpama itu sebagai contoh tadi ya, susu itu adalah cair tapi yang jangka panjang, investasinya nggak akan sebesar kalau kita memerlukan apa namanya produk yang cuma jangka waktu 7 hari atau 2 minggu yang perlu segar terus, nilai investasinya akan jauh beda, gitu kan? Dana yang akan dibenamkan juga akan jauh beda dari sisi delivery dan lain sebagainya. Itu kan semua harus dihitung sebagai bagian dari business plan, gitu. Ya, jadi bisnis model itu seperti saya bilang tadi tidak menunggu produknya jadi dulu baru memikirkan bisnis modelnya, tapi bersama-sama. Ya, apalagi kalau kita sandarkan dengan bisnis plan yang secara keseluruhan, bisnis modelnya sudah akan menjadi hal yang diperlukan di awal gitu, karena hubungannya dengan investasi dan seterusnya. Oke, semoga terjawab nih Pak Sundoro Argo. Ada Pak Budi nih Pak. Pak Budi join bersama kita malam hari ini. Malam Pak Budi. Selamat malam Pak Bedi. Kalau HP saya tidak terlalu cepat untuk pick up pergerakan orang keluar masuk di sini, jadi saya nggak bisa melihat nih. Aduh, Pak Budi habis liburan nih dari Lombok, pasti segar beliau nih. Oke, kita mungkin next pertanyaan selanjutnya ya Pak. Dari Pak Anton Bakti. Selamat malam Pak, saya memiliki usaha fashion. Saat ini ingin scale up. Lebih baik buka konveksi sendiri atau fokus branding dan jualan? Oke, pertanyaannya bagus. Anton Subakti. Oke, gini, selamat malam juga. Jadi, apa namanya, kembali, kita ini kan dalam berbisnis punya mimpi atau bahasa kerennya bisnis aspirasi ya. Bisnis aspirasi tentunya bisnis aspirasinya itu akan merefleksikan apa yang ingin kita capai dalam waktu tertentu. Oke, ya pasti scale up lah. Tapi sekarang kan kalau kita bicara scale up, oke. Growing up-nya itu mau seberapa besar? Itu kan hubungannya kan dengan bisnis aspirasi. Ini scale up-nya dari 100 ke 500 di tahun kelima apa 100 menjadi 1000 gitu kan? Oke, jadi itu dulu yang harus apa namanya dipatokin dulu nih. Oke, jadi scale up-nya nih 100 ke 500 atau 100 ke 1000.
alias mau 5 kali atau 10 kali dalam 5 tahun. Nah, kalau kita sudah tahu di situ, nanti kita akan balik bertanya lagi, oke kalau saya mau bisnis saya tumbuh 10 kali lipat, jatuh lagi kan? Saya saking asiknya, apa namanya, nyenggol ini, holdernya, jadi roboh. Oke, nggak apa saya pegangin aja. Jadi, kalau tadi sudah ditentukan, apa namanya, 10 kali, kita balik bertanya kepada diri kita, bagaimana mencapai 10-nya dari sekarang? Nah, itu nanti akan dilihat pencapaian yang dimungkinkan gitu kan. Oke, kalau 10 kali pilihannya saya buka konveksi. Pilihannya saya mungkin akan apa namanya, perlu dananya lebih di iklan atau kombinasi keduanya. Jadi diukur kira-kira mana yang akan lebih memungkinkan kita mencapai 10 kali dalam 5 tahun gitu. Nah, itu biasanya yang kami lakukan, saya sama Pak Budi kalau mendampingi teman-teman selalu matok dulu, gitu kan. Nanti dihitung, oke kalau 10 kali, berarti kalau buka toko diperbanyak kemampuan kita dari 10 toko menjadi 20 toko dalam 5 tahun, kira-kira sales revenue-nya naiknya berapa kali. Umpamanya nih, hitung-hitungan kasarnya. Umpamanya, oh kalau itu mah naiknya cuma 5 kali gitu kan, walaupun tetap itu scale up dan besar juga. Berarti yang 5 kali harus ngapain nih? Gitu. Cari lagi caranya gimana untuk naikin yang sisa 5 kalinya tadi. Ya, jadi saya di sini nggak akan menjawab secara absolut, oh, buka konveksi, beriklan, nggak bisa gitu. Segala sesuatu kan harus diperhitungkan tadi, ya, patok dulu tujuannya kemana, berapa kali lipatnya, dan dari situ apa namanya, diformulasikan kira-kira aktivitas yang bisa mendukung pertumbuhan 10 kali itu apa saja. Gitu. Oke, Anton, Oke. semoga menjawab pertanyaannya. Bagus sekali. Oke. Moga-moga nggak roboh lagi nih stand saya nih. Wih. Oke, sorry, sorry, sorry. Nggak apa-apa, saya tahan aja pakai tangan saya. Oke, Oke. lanjut. Selanjutnya nih Pak, dari Pak Hilmi lagi, bisnis apa yang cocok dalam masa pandemi sekarang ini? Apakah saya harus kembali kerja atau buka usaha sesuai passion kita dengan dana seadanya, Pak? Jadi sekarang statusnya adalah, Mungkin sekarang masih bingung kali ya. Di sini nggak disebutkan, tapi apa saya harus kembali kerja lagi? Mungkin sekarang udah berhenti kali ya, Pak? oke, jadi mungkin gini, apa namanya, kan kita kalau, itu kan ada, kalau kita diajarin tuh sama Rich Dad, ya, apa namanya, kuadran kita tuh di mana gitu. Kita ingin menjadi karyawan, apakah kita ingin membuka bisnis, apakah kita ingin menjadi investor. Oke, sepertinya Pak Bas, sinyalnya kembali gangguan lagi ya. Wah, kembali keluar lagi Pak Baskoro. Kembali. Nah, untuk teman-teman yang pertanyaannya belum sempat terjawab, kita tunggu Pak Baskoro untuk join kembali ya. Shirley, saya yang putus apa Shirley yang putus? Kayaknya, Ya, sepertinya Pak Bas ya, sinyalnya hilang. oh ya, saya aman-aman ya. Oke, mungkin juga ya. Aduh, nggak tahu nih kenapa nih.
internet di Bali nih mungkin ya. Oke. Jadi tadi sampai di mana ya? Pertanyaannya apakah saya perlu kembali kerja atau saya buka bisnis gitu ya? Ya, Pak Hilmi ini sudah resign sekarang, Pak. Jadi masih bingung ingin kembali kerja atau buka usaha dengan dana seadanya di masa pandemi sekarang ini. No, oke. Ya itu tadi. Jadi sebelum eh, apa melangkahkan kaki kita kan harus tahu kan sebenarnya kita pilihannya mau kemana nih? Apakah kita ingin kembali kerja sebagai karyawan? Apakah kita ingin memiliki bisnis? Ataukah kita ingin menjadi investor gitu kan? Nah itu yang harus ditentukan dulu gitu. Kalau bicara soal arahannya ya saya nggak tahu. Hilmi arahnya maunya kemana gitu kan? Nah jadi sebenarnya itu dulu yang harus diluruskan. Ya kalau saya tadi sempat sampaikan, mungkin pada saat udah buffering tadi itu, saya terus ngomong aja, tapi saya nggak tahu udah terputus. Intinya adalah secara universal, jadi kita sudah melewati masa pandemi yang terburuk lah istilahnya. Jadi sekarang ini sudah ada perbaikan, ya, perbaikan walaupun belum kembali 100% normal seperti sebelum pandemi. Itu secara universal seperti itu. Ya. Ini saya bicara secara global ya. Walaupun kalau kita lihat secara apa detail bisa jadi ada usaha atau industri yang eh, terpengaruh secara positif ya. Kayak contohnya kayak di Alkes, kesehatan, itu secara positif. Tapi saya bicara yang secara general terdampak lebih ke negatifnya. Jadi sekarang posisi kita sudah lebih baik dari saat pandemi. Jadi kita sudah istilahnya going in the positive curve ya. Walaupun sekali lagi belum pada tahapan di masa sebelum pandemi. Sampai kapankah kita akan bisa kembali? Wah, nobody can predict juga, hanya bisa mengantisipasi secara apa namanya, secara umum juga. Bisa jadi we're back maybe di tahun 2025, 2024, 2023 tergantung kategori masing-masing. Oke. Nah, apapun kita mau kita di pihak apa namanya karyawan atau kita di pihak apa namanya investor atau kita menjadi punya bisnis sendiri, dampaknya sama gitu loh. Jadi efek efek apa namanya efek universalnya sama gitu. Eh, ya kembali kepada pilihannya Hilmi. Jadi maunya kemana gitu. Oke? Oke, ini ada mungkin dua pertanyaan terakhir ya, Pak. Ya, silakan. Dari Editya, Bismillah. Bisnis model kanvas itu merupakan suatu keharusan untuk setiap bisnis atau tidak, Pak? Rumus mencari value proposition-nya. Rumus Rumus apa tuh? Rumusnya nggak? rumus mencari value proposition gimana, Pak? Oh, oke, oke. Oke, jadi Kak Aiditya ya, Aiditya. Oh, ini pakai Bismillah. Saya juga Bismillah jawabnya juga nih. Oke, jadi ya kalau kita bicara bisnis model Canvas ya, apapun penyebutannya, yang saya sampaikan tadi adalah salah satu versi apa itu bisnis model. Oke, definisi, teori dan lain sebagainya banyak lah. Ya, tapi intinya saya ingin menyederhanakan sesuatu seperti apa yang selalu saya lakukan, menyederhanakan apa sih sebenarnya bisnis model itu. Itu tadi, 5 hal ya, 5 faktor. Uh, Satu keharusankah? Harus kalau saya bilang. Kalau menurut saya harus, sehingga kita bisa fokus. Ya, saya tadi ketemu Akbar, ya mungkin Akbar ada di sini juga sama Ari dari Fruto Gelato yang ada di Bali. Ya, Uh, kita bicara soal bisnis model juga. Ya, bisnis modelnya itu mau jadi apa? Ini kan gelato gitu umpamanya. Itu harus apa namanya? Dipastikan dari awal.
Ya nggak bedanya, kita mau jualan susu, kita mau jual sebagai pemasok bahan baku, atau kita mau jadi apa namanya apa branded yang langsung jualan ke konsumen, atau kita menjadi apa namanya premix ya. Jadi susu itu sudah kita kasih varian, sudah kita kasih rasa, kita jual premix ya, tinggal jual ke orang-orang yang mau beli, sehingga mereka tinggal nempelin brandnya. Ini tiga hal aja sudah berbeda sekali, ya, sehingga eh, apa namanya bisnis modelnya pun akan berbeda dari ketiganya. Nah, kalau itu nggak ditentukan, kita akan gamang. Ya, ada orang mau order bahan baku, saya layani. Ada yang mau order setengah jadi atau premix, saya layanin. Tapi saya juga mau jualan dengan brand saya sendiri, saya melakukan itu juga. Bisa dibayangkan ya, bisnis modelnya sudah beda-beda. Terus tentunya bisnis prosesnya kalau kita bicara dari sisi topik pembuka tadi, bisnis prosesnya akan beda ketiganya tadi gitu. Nah, bayangkan kalau Anda sebagai startup ya, Aditya, saya sebagai startup udah pasti kan kita punya sumber daya yang terbatas kan. Ya, kalau kita sering bicara Chief Everything Officer untuk satu bisnis model dengan bisnis prosesnya dan menjadi Chief Everything Officer, ini menjadi 3 kali Chief Everything Officer gitu kan. Wah, itu cum laude itu CEO-nya. Dan itu biasanya tidak kami anjurkan lah. Susah sekali. Sangat sulit kalau begitu. Ekstra, itu CEO kali ya, CEO kali. Chief Extra Everything Officer. Seperti itu Aditya. Ya, semoga menjawab ya. Oke, semoga menjawab Pak Editya ternyata Pak. Oh, Pak Aditya. Iya nih. Mungkin pertanyaan terakhir nih Pak, berhubung waktu kita juga udah lewat dari 5 menit. Dari Bu Evi underscore Fin. Bagi startup, kapan suatu bisnis layak dipertahankan atau diberhentikan atau ganti produk bisnis? Oke, Evi Vince. Terima kasih pertanyaan. Bagi startup, kapan suatu bisnis layak dipertahankan atau diberhentikan atau ganti produk bisnis? Oke, jadi apa namanya? Belajar SBM dulu dah, ya, Vince ya, Evi Vince ya. Jadi gini maksud saya, kita kalau apa namanya membuat atau membangun bisnis, Evi, harusnya kita benar-benar melakukan apa namanya penglihatan secara menyeluruh ya, secara menyeluruh. Jadi coba belajar di SBM ya, ada di Business ID e-course-nya. Jadi kita tahu nih, oke, bisnis kita seberapa apa namanya eh, seberapa memenuhi kebutuhan masyarakat atau populasi Indonesia, pasarnya berapa, solusinya kita apa, terus apa namanya sampai dengan resources yang kita butuhkan apa, tim yang harus kita bangun apa, itu kan panjang tuh. Ya, jadi kalau itu sudah kita lakukan, kita akhirnya harusnya punya produk yang jauh lebih siap untuk diluncurkan. Nah, kalaupun kita sudah punya produk atau jasa yang sudah lebih siap untuk diluncurkan, jalaninnya aja paling tidak biasanya minimum 1 tahun. Untuk menjalankan apa yang kita rencanakan, itu minimum aja 1 tahun. Nah, nanti kita review tuh di dalam 1 tahun itu apa yang terjadi. Oke? Nah, nanti kita lihat biasanya kalau kita sudah melakukan tadi pemetaan di SBM tadi 12 langkah, harusnya bisnis kita akan apa namanya tumbuh dan berkembang lah ya. Dan pertanyaannya apakah itu sesuai dengan target yang dicanangkan ya. Jadi Evi sekali lagi harus punya targetnya. Itu yang akan menjadi
apa namanya acuan apakah bisnis kita sukses dari definisinya Evi. Apakah tadi mau jualan 1 M umpama per tahun, ternyata pencapaiannya 900 juta, apakah itu dibilang sukses atau tidak sukses itu kembali dari targetnya Evi kan. Apakah akhirnya targetnya 1 M, jualannya 5 M gitu. Tapi maksud saya di sini adalah pastikan dulu nih kita sebelum memutuskan dipertahankan atau diberhentikan, kita harus jalanin dulu tuh proses itu sehingga kita punya perencanaannya jauh lebih tepat dengan segala KPI-nya ya, dengan segala KPI-nya sehingga apa reviewnya, evaluasi dari peluncuran produk itu menjadi jelas. Dan kembali ke Evi, kalau seandainya pencapaian sekian, apakah itu dianggap sukses atau tidak? Kalau masih tidak dianggap sukses dan ingin diberhentikan, ya itu menjadi key performance indicator yang sudah dicanangkan di awal, ya bisa jadi kalau mau dihentikan ya dihentikan sesuai dengan itu. Tapi paling tidak dengan melakukan SBM kita sudah menjalani perencanaan yang memungkinkan produk itu jauh lebih berhasil ketimbang kalau kita tidak menjalani SBM itu gitu ya. Jadi kembali ke KPI-nya Evi. Eh, di akhir tahun pertama atau akhir tahun kedua dilihat lagi. Oke? Oke, semoga terjawab nih Bu Evi. Mungkin bisa belajar SBM terlebih dahulu ya Pak di bisnis.id, baru bisa melihat gimana eh, apa bisnis ini dipertahankan atau diberhentikan. Oke Pak, Iya. waktunya Dan sudah habis nih Pak. Kita akhiri sesi malam hari ini. Semoga ilmu-ilmu pada malam hari ini bermanfaat ya Pak. insya Allah semoga bermanfaat. Terima kasih Sherly sudah bergabung membantu saya ngobrol dengan teman-teman di Business.id Q&A hari ini. Dan saya juga terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Oke, terima kasih Pak Bas untuk sesi malam hari ini. Terima Sampai kasih. Oke, thank you Sherly. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman businesspreneurs yang sudah bergabung pada malam hari ini ya. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Eh, apa, sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya di Senin malam depan bersama Pak Baskoro Hadi. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sampai ketemu di Senin depan teman-teman semua di sesi Q&A di bersama Pak Baskoro Hadi di Senin malam.